sehingga di awal-awal Ali Imran banyak pembahasan tentang ahlul kitab, baik dari kalangan Nasara, demikian juga kalangan Yahudi. Allah berfirman pada ayat ke-69, "Waddat ta'ifatu min ahlil kitab law yudhillunakum wa ma yudhilluna illa anfusahum wa ma yash'urun." Segolongan dari ahlul kitab, waddat yaitu berkeinginan, berangan-angan. Sebagian dari ahlul kitab, seandainya mereka bisa menyesatkan kalian, dan tidaklah mereka menyesatkan kecuali diri mereka sendiri, dan mereka tidak sadar akan hal tersebut, itu mereka tidak menyadarinya. Ayat ini ya, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kaum mukminin tentang makar yang dilakukan oleh sekelompok yang buruk dari kalangan ahlul kitab, baik dari kalangan Yahudi maupun dari kalangan Nasara, yang mereka bersemangat sampai disebut waddat, yaitu ingin, semangat seandainya mereka bisa menyesatkan kalian. Dan ini sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, Allah berfirman, "Wadda katsirun min ahli kitabi law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffaran hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq." Kata Allah, banyak dari ahlul kitab yang berkeinginan, berangan-angan untuk bisa membuat kalian murtad setelah Islam, beriman, dijadikan murtad oleh mereka. Hasadan min indi anfusihim, karena mereka hasad dari diri mereka, padahal telah jelas kebenaran bagi mereka. Kalau Yahudi, mereka tidak ingin para sahabat untuk masuk agama Yahudi, karena bagi mereka Yahudi adalah agama ras. Sehingga keinginan mereka itu agar para sahabat yang dahulunya musyrikin, murtad, jangan beriman kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak harus masuk ke agama mereka, karena mereka agamanya ras Yahudi, ras Bani Israel. Tapi mereka hanya ingin bagaimana menghalangi orang-orang untuk beriman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah beriman, bagaimana disesatkan, dibuat ragu untuk meninggalkan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun orang-orang Nasara, mereka ingin kaum muslimin berpindah kepada agama mereka, karena bedanya Nasara agama bukan ras lagi, bukan khusus buat Bani Israel, tetapi semua orang boleh masuk Nasara. Ini saya sering sebutkan salah satu sebab kenapa orang Yahudi tidak suka dengan orang Nasara, karena Nasara menjadikan agama Bani Israel menjadi internasional, sehingga mereka tidak spesial lagi. Padahal mereka menganggap mereka adalah ras yang terbaik, ras yang termulia, suku yang termulia, Sya'bullahil Mukhtar, yaitu bangsa yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga agama Al-Yahudiyah hanya khusus buat Bani Israel. Intinya baik kalangan Yahudi maupun kalangan Nasara ingin agar kalian, wahai para sahabat, atau kalian kaum mukminin, sesat itu meninggalkan agama kalian, ya. Entah menjadi murtad, entah menjadi musyrik, entah mengikuti agama Nasara. Adapun orang Yahudi, sebagaimana Allah sebutkan dalam ayat yang lain, hasadan min indi anfusihim. Mereka hasad. Mereka ingin kalian sesat karena mereka hasad, karena mereka tidak mau ada nabi lagi dari suku yang lain. Muhammad dari suku apa? Arab. Mereka maunya nabi cuma dari Bani Israel dan nabi mereka, ya. Adapun Muhammad dari suku Arab, mereka tidak mau, sehingga mereka hasad. Mereka ingin orang-orang yang sudah masuk Islam untuk murtad kembali. Di sini yang menakjubkan, Allah berfirman, mereka ahlul kitab, sekelompok ahlul kitab, ya. Tidak semua tentunya. Ada yang ahlul kitab cuma beribadah, beragama, menjalankan kehidupan keseharian, tidak peduli dengan agama Islam, yang penting masing-masing hidup nyaman, pikir dunia saja. Tapi sebagian ahlul kitab tidak. Dia tidak hanya memikirkan kehidupan duniawi semata, tapi dia juga memikirkan bagaimana agama, bagaimana menjadikan agama mereka unggul, bagaimana membuat kaum muslimin kafir, murtad, sesat. Itu ada di antara mereka yang seperti itu. Dan kita tahu bahwasanya mereka terus lakukan hingga sekarang, ya.
Sehingga mereka mendakwahi juga orang-orang Islam agar murtad. Ya, agar meninggalkan agama Islam. Di sini yang menakjubkan Allah berfirman, "Lau yudhillunakum." Mereka berangan-angan untuk menyesatkan kalian, "Wa ma yudhilluna illa anfusahum." Sementara mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Apa maksud Allah mengatakan mereka ingin kalian sesat, tapi sebenarnya mereka menyesatkan diri mereka sendiri sementara mereka tidak sadar. Dijelaskan oleh para ahli tafsir di antaranya Syekh Sa'di, ya. Kenapa ketika mereka berkeinginan, ya, berangan-angan agar bisa menyesatkan kalian, tentunya mereka akan melakukan aksi dan usaha. Ya, aksi dan usaha untuk menghalangi jalan kebenaran atau orang yang sudah masuk Islam untuk dimurtadkan. Semakin mereka beraksi, semakin mereka berusaha untuk menyesatkan orang, tentunya mereka semakin berdosa. Kalau mereka semakin berdosa, berarti mereka semakin sesat. Semakin mereka sesat, berarti azab mereka semakin pedih. Semakin pedih. Jadi ini maksud Allah demikian. Jadi tidaklah mereka menyesatkan kaum mukminin kecuali mereka menyesatkan diri mereka sendiri. Karena semakin banyak orang yang murtad dari kaum muslimin masuk ke agama mereka, maka mereka semakin besar dosanya, semakin besar siksanya. Semakin besar siksanya. Semakin banyak kaum muslimin yang ragu dengan agama mereka akibat perbuatan mereka, ahlul kitab ini, maka ahlul kitab tersebut semakin sesat. Karena menyesatkan, melazimkan dia sendiri semakin apa? Sesat. Dan melazimkan dosanya semakin besar dan semakin azabnya besar. Allah berfirman dalam ayat yang lain, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzabi ma kanu yufsidun." Dan orang-orang yang kafir dan kemudian menghalangi manusia dari jalan Allah, kami tambahkan azabnya di atas azab yang sebelumnya akibat kerusakan yang mereka lakukan. Ini dalil bahwasanya, ya, orang-orang Nasara atau Yahudi dalam kesesatannya, level kesesatannya bertingkat-tingkat. Tidak sama antara Nasara atau Yahudi yang hanya menjalankan kehidupan sehari-hari dengan yang berdakwah untuk menyesatkan kaum muslimin. Beda. Yang berdakwah menyesatkan kaum muslimin, maka level kesesatannya lebih tinggi. Kalau gitu level nerakanya juga high class. Ya, berarti nerakanya semakin apa? Semakin parah. Dan Allah Maha Adil. Makanya Allah mengatakan, "Alladzina kafaru wa saddu an sabilillah zidnahum adzaban fawqal adzab." Orang-orang kafir dan kemudian menghalangi orang dari jalan Allah, kami tambahkan azabnya. Sama seperti dalam ayat ini. Lau yudhillunakum, mereka berangan-angan agar menyesatkan kalian. Wa ma yudhilluna illa anfusahum. Sungguhnya mereka tidak menyesatkan kecuali diri mereka sendiri. Semakin mereka berdakwah kesesatan, mereka semakin sesat, dan semakin sesat semakin diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yash'urun, dan mereka tidak sadar. Siapa sih yang mau membuat seorang dirinya semakin sesat? Kan enggak ada. Siapa sih yang ingin dia semakin parah di neraka? Enggak ada. Tetapi itulah kenyataan. Semakin mendakwahkan kesesatan, menghalangi orang dari jalan kebaikan, maka dia sendiri semakin sesat dan semakin diazab di neraka Jahannam. Waliyadzubillah. Allah berkata, "Wa ma yash'urun," dan mereka tidak sadar. Kemudian selanjutnya Allah berfirman, ayat ke-70. Ya ahlal kitab lima takfuruna bi ayatillahi wa antum tashhadun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah sementara kalian mengetahui kebenarannya, ya. Yaitu bahwasanya, ya, kalian tahu apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, adalah benar, dan kalian tidak ragu akan hal tersebut. Apa yang diserukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama orang Yahudi di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Nabi lebih sering berinteraksi dengan orang Yahudi daripada Nasara. Nabi lebih sering berinteraksi dengan Yahudi daripada Nasara. Nabi ketemu Nasara Najran cuma sebentar dalam waktu tertentu. Tapi dengan Yahudi bertetangga. Ada 3 kabilah sering kita sampaikan, ya, kabilah Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Bani Qainuqa diusir setelah perang Badar karena mereka berkhianat, ya.
Bani Nadhir diusir setelah perang Uhud karena mereka juga berkhianat ingin membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bani Quraidah diusir setelah perang Khandaq pada tahun 5 Hijriah karena mereka juga mereka yang memutuskan perjanjian damai dan mereka berkhianat ingin ikut menyerang kaum muslimin ketika terjadi peristiwa perang Khandaq. Dan akhirnya mereka bukan diusir, mereka dibunuh. Adapun Bani Quraidah diusir, Bani Nadhir diusir, Bani Quraidah dibunuh, ya. Setelah itu baru kemudian pada tahun 7 Hijriah Rasulullah SAW menyerang Khaybar, pusatnya Yahudi. Jadi interaksi Nabi dengan orang Yahudi lebih banyak, ya. Nasara cuma sedikit, ya. Tetapi mereka ini semua tahu tentang kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Makanya buktinya ketika Rasulullah SAW mengajak orang Nasara untuk mubahalah, mereka berani enggak? Enggak berani. Sebagian pertemuan lalu kita sudah bahas. Karena mereka tahu apa yang dibawa oleh Muhammad benar. Yahudi lebih tahu lagi. Ya. Dan mereka tahu tentang ayat-ayat Allah. Apa yang Allah sebutkan dalam Al-Quran tidak ada kontradiktif. Semuanya benar. Makanya Allah mengatakan, Ya ahlul kitab, lima takfuruna bi ayatillah. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian kufur kepada ayat-ayat Allah? Wa antum tasyhadun, sementara kalian menyaksikan akan kebenarannya. Kalian tahu. Bukan sekedar tahu, Allah katakan, Wa antum tasyhadun, seakan-akan kalian menyaksikan depan kalian kebenaran itu di depan mata kalian. Benar-benar kalian menyaksikan, tidak remang-remang, tidak samar, benar-benar kalian tahu ini kebenaran. Terutama adalah rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka. Mereka tahu. Ya. Kenapa mereka tidak mau beriman? Tidak lain kecuali hawa nafsu, ada kepentingan apa? Duniawi. Satu mempertahankan rasnya, satu mempertahankan kedudukannya sebagai pemimpin agama dan seterusnya. Makanya Allah mengatakan, Lima takfuruna bi ayatillah. Kenapa kalian kufur kepada ayat Allah? Antum tasyhadun, sementara kalian menyaksikan. Bukan cuma mengetahui, kalian menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah tersebut, kebenaran apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karenanya ada bukti bagaimana tokoh-tokoh mereka akhirnya masuk Islam, ya. Ya, seperti ulama mereka siapa? Abdullah bin Salam, ulama Yahudi masuk Islam. Dia tahu Nabi Rasulullah SAW benar, dia masuk Islam, ya. Adapun Nasara seperti Najasyi masuk apa? Islam, ya. Pendeta-pendeta yang tahu tentang kebenaran Islam masuk Islam. Di antaranya adalah Waraqah bin Naufal, tadinya Nasrani kemudian masuk Islam. Dan sampai sekarang demikian banyak bukan orang awam, bahkan pendeta-pendeta yang masuk Islam banyak sekali. Coba dibuat list ustadz masuk, ustadz murtad sama pendeta mu'alaf. Banyak mana? Banyak pendeta mu'alaf, banyak sekali. Ustadz yang murtad ya paling 1-2, itu pun mustad, mungkin bukan ustadz. Kalau pendeta benar-benar pendeta punya kedudukan banyak, pastor masuk Islam banyak. Kalau Yahudi tahu, tapi mereka enggak. Kata mereka enggak. Muhammad agama orang Arab, kita rasnya beda. Meskipun tahu dia tidak akan masuk Islam. Bagi dia itu Ismail saudara kita, tapi untuk orang Arab, kita Yahudi enggak. Jadi enggak ada masuk Islam. Tapi tahu Muhammad benar. Kan Allah mengatakan, wa antum tasyhadun, sementara kalian menyaksikan kebenaran ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu Allah berfirman lagi, Ya ahlal kitab, lima talbisuna al-haqqa bil batil wa taktumuna al-haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahlul kitab, kenapa kalian mencampur atau merancukan kebenaran dengan kebatilan dan kalian menyembunyikan kebenaran sementara kalian mengetahui? Beginilah cara ahlul kitab. Jadi Allah menyebutkan dua kesalahan mereka. Pertama, talbis itu mencampur adukan, merancukan antara kebenaran dan kebatilan. Yang kedua, wa taktumunal haqq, dan kalian menutup dan kalian menyembunyikan kebenaran. Padahal kalian tahu akan kebenaran tersebut. Ini tentang terkait dengan kebenaran Nabi Muhammad SAW yang sudah termaktub dalam kitab-kitab mereka, ya. Alladzina yattabi'una ar-rasula an-nabiyya al-ummiyya alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fit Taurati wal Injil ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum 'anil munkar. Ya. Allah sebut dalam surat Al-A'raf, yaitu mereka yang mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi al-Ummi, yang mereka dapatkan maktuban, tertulis di sisi mereka fit Taurati wal Injil, dalam Taurat dan Injil tertulis Muhammad, jelas.
Dan bahkan sifat-sifatnya ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, menyuruh kepada kebaikan dan melarang kepada kemungkaran, ya. Kemudian wa yuhillimul thayyibat wa yuharrimu 'alaihimul khaba'ith, menghalalkan yang baik dan mengharamkan yang buruk-buruk. Wa yadhu anhum israhum wal aghlal allati kanat 'alaihim, dan juga meringankan beban-beban berat yang dahulunya ada pada mereka. Mereka tahu sifat-sifat Nabi tersebut. Bahkan sudah kita sampaikan bukan cuma Muhammad yang tertulis dalam Taurat dan Injil, bahkan tentang sahabat-sahabat Nabi Muhammad juga disinggung dalam Taurat dan Injil, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, ya, dzalika mathaluhum fit Taurat, demikianlah perumpamaan para sahabat dalam Taurat. Itu bagaimana mereka rajin ruku' sujud, ya. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'al kuffar rahama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud dzalika mathalun fit Taurat, ya. Allah sebutkan di akhir surat Al-Fatah, kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad Rasulullah dan orang bersamanya itu para sahabat. Ya, bukan cuma Nabi yang disebutkan, para sahabat juga. Syidda'al kufar rahama'u bainahum, tegas kepada orang kafir, saling sayang menyayangi di antara mereka. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Kau melihat mereka para sahabat sering ruku, sering sujud, dan mereka mencari karunia Allah dan keridhaan Allah. Simahum fi wujuh min athari sujud, dan ciri mereka pada wajah mereka ada tanda bekas sujud, yaitu cahaya yang menunjukkan mereka sering sujud. Kemudian kata Allah, dzalika mathaluhum fit Taurat, itulah perumpamaan para sahabat Nabi dalam Taurat. Kemudian kata Allah, wa mathalum fil Injil, dan perumpamaan para sahabat dalam Injil, kazar'in akhraja shata'ahu fa'azarahu fastaghladha fastawa ala suqihi yu'jibu az-zurra'a liyaghidha bihimul kuffar. Adapun perumpamaan para sahabat dalam Injil seperti tunas yang ditanam kemudian membesar kokoh di atas akarnya dan menyenangkan orang yang menanamnya. Jadi yang disebutkan bukan cuma Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Taurat dan Injil, bahkan para sahabat. Kalau orang bilang saya sudah buka Taurat tidak ada sama sekali, langsung ya saya yakin ada dulu. Sekarang sudah dirubah. Kalau ada yang bilang Injil tidak ada, ya mungkin Injil sekarang kan cuma 4 yang dipegang oleh mereka. Sementara Injil puluhan yang tidak diakui, banyak puluhan. Ya, coba cek Injil-Injil yang lain yang tidak diakui. Yang diakui cuma Injil Markus, Matius, ya, Yohanes, sama apa? Lukas. Ya. Sebenarnya Injil yang lain banyak. Intinya kami orang Islam meyakini karena Allah telah mengabarkan dalam Al-Quran bahwanya Rasulullah dikabarkan dalam Taurat dan Injil. Bukan Rasulullah, bahkan para sahabat juga. Namun mereka menutup berita ini. Maka Allah mengatakan, kenapa kalian membuat rancu dan kalian menyembunyikan kebenaran? Di sini cara untuk membuat kebenaran itu hilang, 2 cara. Pertama dengan mentalbis, yaitu dengan membuat syubhat agar orang ragu dengan kebenaran tersebut. Yang kedua dengan menyembunyikan. Itu 2 cara. Kebenaran disembunyikan, kemudian membuat syubhat. Dan siapa dari kalangan ulama yang seperti itu menyembunyikan kebenaran demi kepentingannya, maka mereka telah meniru ahlul kitab. Meniru ahlul kitab. Hukumnya begini, enggak pernah disebut, enggak pernah disinggung. Padahal termaktub dalam buku-buku, bahkan dalam kitab-kitab fikih ini enggak pernah singgung. Tahu bahwasanya itu adalah kesesatan tapi disembunyikan. Atau ini adalah kebenaran tapi disembunyikan demi kemaslahatan duniawi. Baik, maka di sini disebutkan cara untuk membuat hilang kebenaran cuma 2. Pertama talbis, mencampur adukan kebenaran dengan kebaikan. Yang kedua menyembunyikan apa? Kebaikan. Cara pertama banyak yang sukses. Ya. Tidaklah bid'ah itu laris kecuali karena dicampurkan dengan kebaikan. Kalau suatu murni keburukan mungkin orang tidak terima. Tapi kalau dicampur dengan kebaikan, dikasih dalil sedikit, dikasih ini, jadi sehingga masyarakat sering melihat pada sisi ini baik kok, ini baik, tapi situ ada kebatilan. Dengan cara inilah mencampur adukan kebatilan dengan kebenaran, maka akan menjadi laris. Atau dengan cara kedua menyembunyikan kebenaran, Tapi setelah itu pada ayat berikutnya ayat 72 Allah berfirman,
Ini Allah menjelaskan tentang cara orang-orang Yahudi atau ahlul kitab secara umum. Mereka nekat untuk sengaja pura-pura masuk Islam, nekat. Demi untuk menyesatkan kaum muslimin. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa qala ta'ifatun min ahlil kitab." Berkatalah segolongan dari ahlul kitab. Aminu billadzi, berkata kepada sesama mereka tentunya, aminu billadzi unzila 'alal ladzina amanu wajhan nahar. Perlihatkanlah seolah-olah kalian beriman dengan apa yang diturunkan kepada orang beriman, yaitu kepada para sahabat. Wajhan nahar di awal siang, di awal pagi. Waqfuru akhirahu, yaitu kalian siang masuk Islam, sore kafir atau malam murtad. Waqfuru akhirahu, dan di akhir hari kafirlah kalian. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Ini salah satu trik yang disebut dengan menghalalkan segala cara. Bahwasanya al-ghayah tubarirul wasilah, tujuan menghalalkan segala cara. Tujuan mereka bagaimana? Yang penting orang-orang Islam bisa murtad. Tidak apa-apa, aku masuk Islamnya dulu. Masuk Islam pura-pura ikut sama mereka, pura-pura sholat sama mereka, pura-pura hidup sama mereka, pura-pura tinggal bersama mereka. Jadi munafik semunafik-munafiknya. Nanti di penghujung murtad. Kenapa di penghujung murtad? Supaya orang-orang tahu, oh orang ini dia murtad setelah kenal Islam. Sehingga dia murtad tentu ada ilmunya. Ketika jadi terkenal kaum murtad setelah masuk Islam, maka diharapkan yang lain pada ikut. Diharapkan yang lain pada ikut. Karena kau dianggap murtad setelah mengetahui apa? Kebenaran. Ini cara orang Yahudi. Cara orang Nasara. Ya. Dan di antara kita tahu, sebagian mereka ada yang nekat. Nekat menikahi sebagian wanita muslimah, nekat loh. Kemudian masuk Islam. Nanti dia punya anak sekian-sekian, paksa murtad. Istri, anaknya ikut murtad akhirnya demi cinta. Terjadi atau tidak? Terjadi. Nekat. Dalam Islam mana boleh begitu? Islam enggak boleh begitu. Islam enggak boleh kau pura-pura Yahudi, Nasrani enggak boleh. Kamu semurtad dulu demi kebaikan enggak boleh. Kalau mereka nekat. Kenapa kita tidak? Karena Allah bilang di sini, Allah tidak dusta. Allah tidak dusta. Nekat beriman dulu, nanti baru kafir. Banyak manfaatnya bagi mereka. Manfaatnya di antara tadi, ya. Orang-orang akan terbawa. Oh ini murtad, kan beda-beda. Pernah Islam murtad kan? Kenapa? Kok murtad? Seakan-akan yang murtad tersebut punya ilmu. Apalagi pura-pura jadi ustadz, kemudian murtad, wah lebih ngeri lagi. Nekat belajar agama Islam, belajar bahasa Arab, jadi tokoh, seakan jadi ustadz, kemudian murtad. Terjadi nggak seperti ini? Terjadi. Jadi sengaja, ya, sengaja. Adapun kita Islam nggak ada sejarah ustadz, kemudian pura-pura jadi pastor, kemudian nggak ada. Yang ada pastor belajar semakin dalam masuk Islam ada. Pendeta belajar semakin dalam masuk Islam banyak. Karena kita agama tidak menghalalkan segala cara. Tidak. Di sini dikatakan di antara mereka, aminu billadzi unzila alladzina amanu wajhan nahar. Berimanlah kalian di awal hari. Wajah itu suatu yutawajjahu bihi, yang pertama kali muncul. Makanya dikatakan wajah ini kalau kita ketemu orang kita lihat wajahnya dahulu. Dibilang wajah hari maksudnya pagi. Karena hari muncul mulai di awal apa dari pagi? Pagi hari ini secara bahasa. Maka disebut wajah hari maksudnya pagi dari suatu hari. Karena hari dimulai dengan pagi. Waqfuru akhirahu, dan kafirlah di akhir hari, itu di petang hari. La'allahum yarji'un, semoga mereka kembali. Semoga mereka kembali. Kemudian mereka sering berwasiat lagi. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Dan janganlah kalian percaya kecuali kepada yang mengikuti agama kalian. Yaitu jangan percaya kecuali sama Yahudi, jangan percaya kecuali sama apa? Nasara. Itu jangan kalian datang ke orang Islam kemudian cerita tentang agama Islam, cerita tentang agama Yahudi, jangan.
Rahasia kita sembunyikan. Qul innal huda hudallah. Sungguhnya petunjuk harus diikuti adalah petunjuk Allah. An yu'ta ahadum mithla ma utitum. Yaitu diberikan salah seorang seperti yang diberikan kepada kalian. Au yuhajjukum inda rabbikum. Atau mereka bakalan mendebat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Qul innal fadla biyadillahi yu'tihi may yasha. Katakanlah karunia di tangan Allah, Allah berikan kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu wasi'un alim, sungguhnya Allah luas, maha luas dan maha berilmu. Ayat berikutnya, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Dan Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Wallahu dzul fadlil azim, dan Allah pemilik karunia yang sangat agung. Maksud dari ayat ini maksudnya orang Yahudi saling berwasiat di antara mereka. Tadi dia sudah bilang kamu beriman aja. Nanti pagi, nanti sore, kufur. Kemudian mereka ingatkan lagi, jangan pernah percaya sama orang selain kalian. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Jangan pernah percaya kecuali kepada ahlul kitab. Ya. Kalau kalian dekat, percaya, nanti kalian ceritakan rahasia agama kita, jangan. Ya. Kalau kalian ceritakan tentang agama kita, bahwasanya dalam Taurat ada penyebutan Rasulullah, dalam Injil penyebutan Rasulullah, maka ini repot nanti. Nanti mereka bakalan berhujah mengalahkan kita. Dan mereka punya argumentasi untuk menjatuhkan kita. Dan mereka menjadi spesial, akhirnya kita tidak spesial lagi. Bahkan di akhirat mereka akan mengalahkan kita kalau berdiskusi di depan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mereka mikir panjang. Jadi mereka tahu bahwasanya kaum muslimin benar, bahwasanya ada nabi namanya Nabi Muhammad SAW. Jadi mereka karena membela ras, jangan cerita. Kalau ketemu jangan cerita. Masalahnya kalau kau cerita kepada orang muslim, pada sahabat Nabi, benar di Taurat ada sebut Muhammad, di Injil ada sebut Muhammad, lah mereka akan jadi menyerang kita. Loh, kenapa kamu tidak masuk Islam? Pertama. Yang kedua, mereka akan menjadi lebih spesial karena mereka lebih beriman daripada kita. Kita masih beriman, masih ragu-ragu. Tidak sesuai dengan agama kita, tidak sesuai dengan duniawi, kita tidak beriman. Orang para sahabat Nabi semua yang dibilang Allah mereka taati, sehingga mereka menjadi lebih spesial dari kita. Taruhlah kita sama-sama beriman, mereka lebih spesial karena mereka lebih taat. Yang repot di akhirat kelak nanti mereka akan mendebat kita di hadapan Allah, dan kita bakalan kalah debat karena mereka punya argumentasi. Coba kalau mereka mati tidak tahu argumentasi ini. Jadi pikirnya panjang. Di sini ini Ibnu Katsir sebutkan dalam tafsirnya. Beliau berkata, "An yu'ta ahadum mithla ma utitum au yuhajjukum inda rabbikum." Jangan cerita sama mereka. Kenapa? Ya. Sehingga mereka tahu ya, ada seorang yang diberikan seperti kalian. Jadi sehingga kenabian tidak khusus bagi Bani Israel, ternyata Arab juga dapat kenabian. Ayu tahadu mithla ma utitum, sehingga seorang diberikan ketahuan, ada seorang diberikan seperti yang kalian diberikan, yaitu kenabian, bukan cuma khusus Bani Israel. Ternyata ada nabi dari selain Bani Israel itu Arab. Ayu hajukum inda rabbikum, atau mereka bakalan mendebat engkau di hadapan Rabb kalian. Apa kata Ibnu Katsir, saya bacakan? La tuzhiru ma indakum minal ilmi lil muslimin fa yata'allamuhu minkum. Janganlah kalian menceritakan atau mengabarkan ilmu yang kalian miliki kepada kaum muslimin, sehingga mereka akan belajar ilmu tersebut dari kalian. Wa yusawukum, sehingga mereka akan sama dengan kalian fihi, terkait ilmu tersebut. Wa yamtazu bihi alaikum li syiddatil iman, bahkan mereka menjadi lebih spesial karena mereka imannya kuat, tidak seperti kita yang kalau tidak sesuai dengan duniawi kita tidak lakukan. Yang enak-enak, kalau haram kita halalkan aja. Au yuhajukum bihi inda rabbikum. Ya. Atau mereka bakalan jadikan itu sebagai landasan untuk mendebat kalian di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Maka ini mereka saya ingatkan sudah, kalau ada apa-apa enggak usah cerita, diam aja. Jangan diskusi sama orang beriman. Kalau diskusi sama ahlul kitab. Tetapi di tengah-tengah ayat ini Allah berfirman, nah, kalau kita perhatikan ayat 73 tadi, wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Janganlah kalian percaya, merasa aman kecuali kepada orang yang mengikuti agama kalian. Kemudian Allah masukkan jumlah i'tiradiyah. Itu i'tiradi itu bahasa Arab artinya apa ya? Jadi sebenarnya ayatnya kan begini. Perhatikan, coba sama-sama lihat ayat 73. Wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum. Harusnya langsung loncat. An yu'ta.
Qul innal huda hudallah itu seharusnya tidak ada. Itu namanya kalimat yang diselipkan oleh Allah. Baru lanjut kalimat selanjutnya. Jadi kalau dalam secara urutan bahasa Arab harusnya wala tu'minu illa liman tabi'a dinakum an yu'ta ahadum mithla ma utitum aw yuhajjukum bi inda rabbikum. Janganlah kalian percaya sama kecuali sesama kalian, kalau jangan cerita kepada selain kalian, khawatir nanti ada orang dapat ilmu yang seperti yang kalian berikan. Di tengah-tengah itu Allah selipkan namanya jumlah i'tiradhiyah, yaitu suatu statement yang Allah selipkan di tengah-tengah di antara satu kalimat yang panjang. Ini statement satu diselipin satu statement tengah-tengah. Allah katakan kul, katakanlah innal huda hudallah. Petunjuk adalah petunjuk milik siapa? Allah, ya. Baru Allah mengatakan ayyuta. Jadi sebelum mereka lanjutkan Allah sudah selipkan satu perkataan, katakanlah hidayah di tangan Allah. Artinya di dua tafsiran. Tafsiran pertama, percuma dakwah Yahudi percuma. Karena hidayah di tangan apa? Allah. Karena mereka sudah tahu kebenaran, mereka tidak mau. Bahkan mereka menyembunyikan. Kamu mendakwai orang Yahudi sampai mampus susah masuk Islam. Karena hidayah di tangan apa? Allah Subhanahu wa taala. Ini tafsiran pertama. Tafsiran kedua, hidayah di tangan Allah, terserah Allah. Mau kasih hidayah kepada Bani Israel, mau kasih hidayah kepada selain Bani Israel. Kenapa kau membatasi hidayah Allah hanya kepada Bani Israel? Ini dua tafsiran. Katakanlah wahai Muhammad kepada mereka, katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada mereka, qul innal huda hudallah. Tunjuk urusan Tuhan, bukan urusan kalian. Allah mau kasih hidayah kepada siapa, Allah mau tahan hidayah dari siapa, Allah menyesatkan siapa, terserah Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta. Kau tidak bisa beri petunjuk kepada orang yang kau cintai. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah beri petunjuk kepada yang Allah kehendaki. Wa huwa alam bil muhtadin, dan Allah tahu siapa yang berhak mendapat hidayah. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ingin pamannya dapat hidayah, ternyata enggak bisa. Sama, ya. Makanya saya sering bilang hidayah itu benar-benar murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Sudah terbuka segala tanda-tanda kebenaran, tapi orang tidak beriman. Yahudi sudah benar-benar tahu Muhammad itu benar. Mereka sudah sampai hijrah pergi dari Syam menuju ke Madinah, menuju ke Hijaz, ke Madinah. Kemudian mereka pergi ke Khaybar karena mereka tahu Nabi tersebut akan berhijrah ke tempat yang banyak kormanya. Mereka sudah menunggu di situ bergenerasi-generasi, nunggu Nabi tersebut datang. Begitu Nabi itu datang, mereka malah kufur. Dan mereka tahu tentang Nabi tersebut. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Muhammad sebagaimana mengenal anak-anak mereka. Mereka tahu ciri-cirinya, ciri fisiknya, tanda kenabiannya, sifatnya, akhlaknya, munculnya di mana, mereka tahu. Namun mereka tidak menduga Nabi terakhir tersebut ternyata dari suku Arab. Sampai begitu semangat agar tidak ada Nabi Arab, sampai kata para ulama dalam perjanjian lama tidak disebutkan kisah Nabi Saleh dan Nabi Hud. Karena Nabi Saleh dan Nabi Hud itu Nabi Arab. Maksud saya Nabi Arab itu bukan baru pada Muhammad. Sudah pernah ada Nabi Arab sebelumnya. Nabi Saleh, Nabi apa? Hud, kaum Ad sama kaum Samud. Itu dalam Taurat tidak ada. Kisah kaum Samud sama kaum apa? Kaum Ad. Itu kaum Arab. Sudah ada Nabi Arab. Sekarang bantah mereka mudah. Kenapa tidak ada Nabi Arab? Sebelum Nabi Musa sudah ada Nabi Arab sebelumnya. Jadi mereka menyembunyikan. Jadi bukan cuma kisah Muhammad yang mereka hilangkan dari Taurat. Kisah Nabi Saleh, Nabi Hud juga mereka hilangin. Karena itu Nabi Arab. Jadi Allah mengatakan, Qul innal huda hudallah. Petunjuk hak Allah. Prerogatif Allah. Allah mau kasih siapa, mau kasih siapa. Terserah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan ini hasad. Tidak pingin ada yang ungguli dia. Ini hasad sifatnya orang Yahudi. Makanya mereka mengatakan, ayyuta ahadum mithla ma utitum. Jangan sampai ada orang mendapatkan seperti yang kalian miliki. Pingin dia paling spesial, pingin paling nomor satu, pingin dia yang diistimewakan. Tidak ada yang bisa menyamainya. Subhanallah. Ini menimpa siapa saja. Makanya kalau ada ustaz bilang tidak boleh ngaji sama saya aja, Yahudi bilang. Yahudi, ustaz Yahudi. Jangan belajar sama dia, belajar sama saya aja. Tanpa ada alasan. Kalau ada alasan ustaz itu menyimpang, oke, ini ada alasan, enggak usah. Ngeri, ya. Pingin selalu unggul, paling top. Dengan berbagai macam dalih supaya dia yang paling top. Ini ustaz Yahudi.
Ya, orang siapa kita? Memang kita Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Kita ini mau cetek semua ilmu kita. Taib. Jadi kul innal huda hudallah tadi dua tafsiran. Pertama, hidayah yang kasih Allah, mau memberi petunjuk kepada Yahudi susah, sudah tahu kebenaran tapi tidak mau beriman. Yang kedua, kalau Allah mau kasih hidayah kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Makanya setelah itu Allah berfirman, Allah katakan lagi, kul innal fadla biyadillahi yu'tihi man yasha. Ketahuilah karunia itu di tangan Allah. Allah mau kasih siapa saja terserah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah yang memberi, dia al-mu'ti al-mani'. Allahumma la mani' lima a'tait wa la mu'ti lima mana'ta. Tidak ada yang bisa mencegah kalau kau kasih. Ya. Dan tidak ada yang bisa mengasih kalau kau cegah. Kemudian Allah berfirman, wallahu wasi'un alim. Sungguhnya Allah Maha luas karunia-Nya, kebaikannya, alim dan Maha mengetahui siapa yang berhak Allah kasih karunia-Nya. Kemudian Allah berfirman, yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya, sebagian tafsir mengatakan rahmat sini maksudnya kenabian. Allah mengkhususkan Muhammad kenabian, terserah Allah. Yakhtassu bi rahmatihi may yasha. Allah berikan rahmatnya itu kenabian, ya. Sering Allah mengungkapkan rahmat maksudnya kenabian. Makanya sebagian ulama berdalil dengan ini ketika mengatakan Khadir adalah nabi, ya. Apa namanya, min rahmatan min indina wa 'allamnahu min ladunna ilma, ya. Kami telah berikan kepada Khadir rahmatan min indina, maksudnya kenabian dari kami. Intinya yakhtassu bi rahmatihi, Allah mengkhususkan rahmatnya kepada siapa yang kehendaki, maksudnya Allah mengkhususkan kenabian. Wallahu dzul fadlil azim, yaitu Allah berikan Nabi Muhammad sebagaimana Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya. Allah berikan kepada Nabi Isa, Allah berikan kepada Nabi Musa, Allah berikan kepada nabi-nabi sebelumnya banyak. Terserah Allah. Wallahu dzul fadlil azim, dan dialah Allah yang Maha pemilik karunia yang besar. Ya. Kenabian karunia yang luar biasa, iman karunia yang luar biasa, keyakinan karunia yang luar biasa, qanaah karunia yang luar biasa, sabar karunia yang luar biasa. Allah beri karunia besar kepada yang Allah kehendaki. Kalau orang bisa qanaah luar biasa, bisa sabar luar biasa, bisa khusyuk luar biasa. Ini karunia luar biasa. Seperti kata Rasulullah SAW, "Ma utiya ahadun ata'an khairan wa awsa' minas sabar." Tidaklah seorang diberi karunia lebih luas, lebih baik daripada sabar. Taib, makanya ibu bersabar. Jangan suka ngeluh. Kita lanjutkan. Kemudian Allah berfirman tentang ahlul kitab. Allah Subhanahu wa taala, "Wa min ahlil kitabi man in ta'manhu bi qintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima." Di antara ahlul kitab ada yang kalau kau percayakan, kau amanahkan harta yang banyak, qintar, ratusan juta, miliaran, dia akan kembalikan amanah tersebut. Wa minhum man in ta'manhu bi dinarin la yu'addihi ilaik. Di antara mereka ada yang kau titipkan satu emas, satu keping dinar, itu 4/4 gram emas, tidak begitu banyak. Dia enggak bakalan kembalikan kepada engkau. Dikasih wadiah, titipan, dia akan kembalikan. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali kau tongkrongi. Kau tongkrongi, tagih terus, saya mana. Lama-lama baru dia kasih. Tapi yang satunya kau titipkan uang banyak, mungkin miliar-miliar, beribu-ribu dinar, kapan kau minta dia langsung kasih. Adapun yang tidak mau kasih, kenapa? Kata Allah, "Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil." Karena ya sebagian Yahudi mengatakan enggak ada urusan, kita tidak ada dosa terhadap orang-orang Arab. Kita enggak kembalikan duitnya, enggak ada masalah. Sebenarnya ini akidah mereka. Akidah Yahudi bahlul seperti ini. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dan mereka mengatakan selama Allah apa yang mereka tidak ketahui. Di sini menunjukkan bagaimana insafnya, adilnya Allah. Allah tidak menyamaratakan semua orang apa? Yahudi. Bani Israel ada yang beriman, ada yang kafir. Paham? Bani Israel ada yang beriman, ada yang kafir. Yang kafir pun ada yang amanah, yang tidak amanah. Tidak semua sama. Nasara pun demikian. Ada yang amanah, yang tidak amanah. Ada Nasara yang akhirnya masuk Islam, ada banyak. Dan ada Nasara meskipun kafir, ada yang amanah, ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Jadi tidak dipukul rata.
Tidak pukul rata. Dan saya bacakan kisah yang disebutkan oleh Imam Bukhari ini disebutkan saya bacakan sini karena Ibnu Katsir menyebutkan kisahnya. Meskipun ini sudah pernah saya ceramahkan khusus tentang kisah menakjubkan tentang tawakal ya. Kalau ikhwan dan akhwat sempat ada waktu dengar di YouTube, tulis di YouTube cari judulnya kisah tawakal yang menakjubkan, kira-kira demikian ya. Kisah tawakal yang menakjubkan. Tapi saya bacakan sini kisah tersebut karena itu indah, saya ulangi lagi. Ini contoh ahlul kitab yang beriman dan amanah. Dan luar biasa amanahnya. Di luar daripada nalar amanahnya. Kedua orang tersebut, kisah dua orang yang saling amanah luar biasa. Sama-sama menakjubkan. Saya bacakan. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Rasulullah SAW, bahwasanya Rasulullah menyebutkan seorang dari Bani Israel. Saya langsung terjemahkan. Sa'ala, yaitu dia minta kepada kawannya agar meminjamkan 1.000 dinar. Dia minta pinjaman 1.000 dinar. 1.000 dinar itu berapa? Kalau dikonversikan sekarang 1 dinar 4/4 gram emas. 1.000 dinar berarti 1.250 gram, 1 kilo 250 gram emas. Bukan 1 kilo. 4 kilo. Ya. 4 kilo 4,25 kilo. 4,25 kilo. Banyak tenan ya. Emas sekarang berapa 1 gram emas murni? 1,9. Ya berarti uang ini kalau dikonversi sekarang kira-kira 7 miliar atau 8 miliar. Kalau dikonversikan apa? Sekarang. Ini ada orang pinjam uang 7 miliar. Banyak apa sedikit? Banyak ya. Baik. Jadi pinjam uang 1.000 dinar. Maka orang yang mau dipinjamin, dua-dua orang soleh, sama-sama Bani Israel, sama-sama amanah. Maka yang mau minjamkan dia bilang, datangkanlah saksi-saksi supaya saya minta mereka jadi saksi. Saksi 2, 3, 4 kalau ada saksi sini. Ini uang bukan sedikit. Bukan 100.000. Ya. Ini berapa? 8 miliar. Sedikit atau banyak? Banyak lah. Saya butuh saksi. Orang ini yang meminjam, dia bilang kafabillahi syahida. Enggak ada, cukup Allah jadi saksi. Repot ini. 8 miliar saksinya siapa? Allah. Repot. Kafabillahi syahida. Cukup Allah jadi saksi. Taib. Kalau gitu itini bil kafil. Datangkan penanggung jawab. Kalau kau enggak bisa bayar, ada penanggung jawab yang saya mau kejar. Kata dia, kafabillahi wakila, kafila. Cukup Allah jadi penanggung jawab. Wah, repot ini. Ya kalau 100.000 cuma 1 juta udah enggak usah catat, enggak usah saksi, aman. Ini 8 miliar atau kurang lebih ya. Saksi mana? Allah. Penanggung jawab Allah. Repot. Akhirnya orang ini karena sama bertakwa dari Bani Israil berkata, "Sodakta, kau benar. Cukup Allah jadi saksi, cukup Allah jadi penanggung jawab." Maka dia pun kasih 1.000 dinar, yaitu sekitar 8 miliar kurang lebih rupiah. Kemudian dia sebutkan kau harus bayar pada tanggal sekian. Ada ajal musamma, yaitu waktu yang ditentukan, waktu jatuh tempo. Akhirnya dia pun waktu jatuh tempo tersebut. Menjelang jatuh tempo maka orang ini cari kapal untuk bayar hutang. Jadi dia pergi ke tempat lain ya. Jadi dia pergi ke tempat lain sehingga terpisah antara dia dengan orang yang menjamkan duit tersebut. Dan tiba waktunya, mungkin dia bekerja atau apa, tiba waktunya dia untuk bayar hutang. Maka dia pun cari kapal yang bisa mengantarkan dia ke tempat orang tersebut. Sehingga pas waktu jatuh tempo dia sudah tiba di orang tersebut untuk bayar hutang. Dia amanah. Maka dia tentu cari waktu sebelum jatuh tempo. Cari kapal. Sudah bawa duit ini 1.000 dinar. Mau bayar hutang. Ternyata dia tidak dapat kapal yang bisa mengantarkan dia. Cari. Waduh, sementara ntar lagi jatuh tempo. Jadi tidak mengganggu. Dulu nggak ada WhatsApp, telepon iPhone nih, nggak ada kapal. Nggak ada telepon, nggak ada. Ya, nggak ada video call. Dia juga nggak bisa ke mana, ke Sidratul Muntaha, nggak bisa. Nggak bisa tuh mata bim salabim tiba sebelah sana, nggak juga ya. Ini orang soleh nggak bisa apa-apa, kapal nggak ada. Akhirnya dia pun ambil kayu, dia lobangin, kemudian dia masukkan 1.000 dinar situ, dia tutup. Nekat daripada dia dosa, melanggar peraturan
sudah jatuh tempo tidak bayar, karena ini kewajiban. Hutang bayar sesuai dengan jatuh tempo. Kemudian dia tulis di situ, ya, tulis surat ini dari saya untuk bayar hutang buat engkau. Masukin dalam kayu, dia ikat. Kemudian dia bawa ke laut. Kemudian dia lempar ke laut. Dia berkata, Allahumma, dia berdoa kepada Allah. Innaka ta'lamu anni istaslaftu fulanan alfa dinarin. Fasa'alani kafilan. Fakultu kafa billahi fakafilan. Faradhiya bika. Wa sa'alani syahidan. Fakultu kafa billahi syahidan faradhiya bika. Ya Allah, engkau telah tahu bahwasanya aku pernah pinjam uang kepada si fulan 1000 dinar. Lantas dia minta penanggung jawab untuk pinjaman tersebut, maka aku berkata cukuplah Allah sebagai penanggung jawab, dan dia ridha dengan hal tersebut. Dan dia minta kepadaku datangkan saksi atas pinjam utang piutang tersebut. Dan aku berkata cukuplah Allah sebagai saksi, dan ternyata dia ridha engkau jadi saksinya. Wa inni jahadtu an ajida markaban abathu ilaihi alladhi lahu falam aqdir. Dan aku sudah berusaha keras mencari kapal agar aku bisa kirim 1000 dinar ini, namun aku tidak mendapatkannya. Inni istauda'tukaha, aku titipkan kepada engkau 1000 dinar ini. Farama biha fil bahar, lempar. Luar biasa. Ini kayu masuk ke dalam laut. Sementara dan dia masih terus nunggu, bukan berarti lempar dia pulang, enggak, masih tunggu kapal datang. Siapa tahu ada kapal. Kapal tetap dia siapin uang yang lain. Siapa tahu itu kayu enggak sampai kan? Kemungkinan enggak sampai 99,99%. Lempar kayu enggak tahu yang dapat ikan hiu, ikan paus. Jadi dia bukannya sekedar itu saya sudah bayar ya urusan. Ya kamu enggak dapat, salah sendiri, maksudnya sudah kirim enggak bisa. Enggak, dia tetap cari kapal. Ya, tetap cari kapal. Kemudian orang yang tadi memberi piutang akhirnya juga nunggu di pelabuhan. Nunggu. Siapa tahu ada kapal yang datang bawa titipan apa? Titipan uang tersebut. Dia tutup, dia tunggu. Ternyata enggak ada. Tiba-tiba ada kayu. Fa idza bil khashaba allati fiha al mal. Tiba-tiba kayu tersebut muncul. Kemudian dia bawa, daripada nggak dapat duit, mending dapat kayu. Lumayan buat kayu bakar. Kata Nabi SAW, fa akhadhaha li ahli hataban. Dia ambil kayu tersebut, niatnya untuk jadi kayu apa? Kayu bakar. Bawa pulang ke rumah. Ya Allah sudah atur semuanya. Tatkala dia pecahkan di rumahnya, tiba-tiba ada harta dan ada kertas surat. Ya. Dia baca, oh terbalik. Ini uang dari saya buat engkau. Berarti dia tahu ini bayar utang. Akhirnya orang yang tadi pinjam uang dapat kapal. Berangkat ke tempat dia. Bawa duit enggak? Bawa 1000 dinar yang lain. Maka dia bawa uang 1000 dinar. Dia kayak enggak tahu. Karena dia tadi saya katakan kemungkinan kayu sampai 99, tidak sampai 99,9%. Kemungkinan sampai 0,0001%. Laut luas ya akhi. Laut luas. Ini kayu kesandung, kayu kemana, kebawa ikan lumba-lumba, kemakan ikan paus, kemungkinan besar. Pecah di tengah laut, ketabrak apa? 0,001%. Probability-nya sangat rendah. Makanya dia sudah tawakal, tapi dia tetap berusaha. Dia bawa 1000 dinar yang lain. Kemudian sampai ketemu dengan yang kasih utang, maka dia minta maaf. Dia bilang, wallahi, ini orang saleh. Mazil tujahidan fi talabi markabin li atiyaka. Saya sudah berusaha cari kapal untuk bisa datang pas waktu jatuh tempo. Tapi qadarullah enggak ada. Fama wajadtu markaban qabla alladhi ataitu fihi. Saya tidak dapat kapal sebelum kapal yang ini tadi saya datang. Saya telat, mohon maaf. Tapi ini 1000 dinar. Yang dapat kayu tadi dia tanya, "Hal kunta ba'atha ilayya bi syai'?" Apakah kau pernah kirim sesuatu kepadaku? Maksudnya kau pernah kirim kayu enggak? Orang ini subhanallah, dia tidak bilang, ya pernah, emang dapat, enggak, dia tenang aja. Dia bilang apa? Allah subhanallah, orang butuh keikhlasan. Kalau kita mungkin, saya kirim sampai, wali bener saya. Dia enggak. Dia tidak mau dipuji sama sekali, dia pura-pura tidak tahu, dia tidak membohongkan hal tersebut, dia tidak bohong, dia tidak mendustakan, dia malingkan pembicaraan. Orang itu tanya, kau pernah ngirim sesuatu pada saya enggak? Maka dia palingkan pembicaraan, dia mengatakan, alam ukhbirka
anni lam ajid markaban qabla hadha. Kan tadi saya sudah bilang, saya tidak dapat kapal kecuali yang tadi. Dia tidak bilang saya tidak pernah kirim, enggak. Dia palingan bercanda, dia mengatakan saya kan sudah bilang saya baru dapat kapal ini tadi. Sebelumnya saya enggak dapat apa? Kapal. Sudah. Orang ini tidak tahu akhirnya yang kasih piutang tadi berkata, fa inna, dan dia jujur juga. Dia bilang fa inna Allah qad adda anka alladhi ba'atha fil khashabah. Sungguhnya Allah telah bayarkan hutangmu. Allah kirim lewat kayu. Fansarif bi alfi dinarin rasyidan. Sudah pulang aja, enggak perlu bayar. Subhanallah. Dua-duanya sama-sama apa? Amanah. Kalau kita 8 miliar, oh kok enggak pernah kirim? Ya udah sini. Kalau kita, sebagian kita, bukan kita semua, sebagian kita banyak. Kok enggak pernah kirim? Beneran? Berarti itu rezeki dari Allah. Berarti ya sudah, sini 1000 dinar. Subhanallah. Dia bilang jujur. Sudah, kok sudah dibayarin. Sudah pulang aja. Subhanallah. Yang ini juga tidak pamer diri. Oh, memang saya yang kirim. Sampai kan? Lihat siapa saya. Anda ujub. Tidak ada. Maksudnya menakjubkan lihat orang ini. Mana yang lebih hebat? Yang pertama atau yang kedua? Hah? Dua-duanya hebat. Dua-duanya apa? Hebat. Luar biasa. Ini kisah tawakal dibawakan oleh Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Dia ingin menyampaikan bahwasanya ahlul kitab tidak satu model. Di antara mereka ada yang beriman, di antara mereka ada yang kafir. Yang kafir pun tidak satu model. Ada yang amanah, ada yang tidak amanah. Oleh karena Rasulullah SAW ketika hijrah, beliau menyewa seorang musyrik namanya Abdullah ibn Uraiqid sebagai penunjuk jalan, padahal dia agamanya syirik seperti agamanya Abu Jahal dan Abu Lahab. Tapi karena dia amanah, Rasulullah sewa. Di lain sisi ketika ada orang musyrik ingin bantu Nabi perang, Nabi bilang enggak, la asta'inu bi musyrik, saya tidak minta tolong sama seorang musyrik. Ada situasi kondisi. Kadang oke, kadang enggak, tergantung situasi dan kondisi. Sehingga Allah mengatakan zaman sekarang kalau ada kafir yang amanah, kita boleh berinteraksi dengan dia urusan duniawi. Misalnya dalam kesehatan, dalam pengobatan, dalam pengurusan apa, tidak semua urusan. Ada sebagian kawan yang pemegang uang dia orang kafir karena amanah, sudah lama terkenal apa? Amanah. Ya boleh-boleh saja urusan duniawi. Maka di sini Allah mengatakan di antara Alkitab ada yang jika kau pasrahkan, kau amanahkan kepada dia harta yang banyak, dia bakalan kembalikan dengan mudahnya. Dan di antara mereka ada yang kalau kau pasrahkan 1 dinar saja dia tidak akan kembalikan kecuali kau tongkrongi. Illa ma dumta alaihi qa'ima, kecuali kau tongkrongi, nagih terus baru kau bisa dapat. Kenapa dia tidak mau bayar hutang? Kalau kau tidak tagih dia enggak bayar. Dzalika bi annahum qalu, karena mereka berpendapat, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kami tidak dosa kalau ngambil harta dari orang-orang ummiyin. Ummiyin maksudnya orang-orang Arab. Kenapa disebut dengan ummiyin? Ada 2 pendapat dinisbahkan dari ummi. Ummi itu maksudnya sebagian ulama mengatakan karena dulu orang-orang Arab yang belajar tulis menulis, baca tulis biasanya orang laki-laki. Yang perempuan di rumah aja enggak belajar zaman jahiliyah. Wanita-wanita tidak belajar apa? Tulis, sehingga dikatakan orang yang tidak bisa tulis disebut ummi, disandarkan kepada seorang ibu rumah tangga di rumah yang tidak tahu baca tulis. Ini pendapat. Pendapat kedua disebut ummiyin, orang tidak bisa baca tulis disebut ummiyin karena dinisbahkan kepada ibunya ketika ibunya melahirkan dia tidak bisa baca, tidak bisa tulis, sehingga dinisbahkan kepada ummi. Intinya maksudnya selain kami tidak mengapa ambil hartanya. Dan ini termaktub dalam akidah mereka, ya. Ketika didapatkan protokol apa dalam misalnya dalam kitab mereka punya sumber tiga hukum. Yang pertama Taurat, yang kedua Talmud, yang ketiga protokolat yang mereka sepakati, yaitu kesepakatan rapat bersama. Kalau nggak salah di Talmud atau di protokolat, orang Yahudi mengatakan semua harta bahwasanya manusia makhluk diciptakan oleh Tuhan untuk kita, untuk melayani kita. Semua manusia suku apapun diciptakan oleh Allah untuk melayani kita. Dan kedudukan mereka sama seperti hewan. Hanya saja Allah menciptakan mereka dalam bentuk manusia supaya bisa kita suruh-suruh. Supaya bisa kesesuaian manusia berkhidmat kepada manusia. Adapun kedudukan mereka seperti hewan. Dan seluruh harta mereka adalah harta kita. Kita boleh ambil, tidak usah dikembalikan. Seluruh harta manusia. Karena mereka diciptakan untuk melayani kita, maka seluruh harta mereka adalah harta kita. Dan janganlah seorang dari kita, yaitu orang Bani Israel, bermuamalah dengan non Bani Israel kecuali dengan riba sebisa mungkin. Padahal riba di antara mereka haram.
Jadi mereka ngeri. Ya, maka di antaranya Allah sebutin ini benar, bukannya Allah cerita benar dan sampai sekarang masih begitu. Ya. Kata mereka, laisa alaina fil ummiyina sabil. Kita enggak ada dosa mau ngambil harta non Bani Israel, non Yahudi, apa masalahnya? Kalau tagih-tagih ya kasih, kalau enggak tagih enggak usah kembaliin. Ya. Kemudian Allah bantah, kata Allah, wa yaquluna 'ala Allahil kadziba wa hum ya'lamun, dan mereka berdusta nama Allah dan mereka mengetahui. Maksudnya itu tidaklah keyakinan ini muncul kalau harta non Yahudi boleh kita ambil kecuali dari fatwa ulama mereka, rahib-rahib mereka, rabi-rabi mereka. Sehingga dia berfatwa, dan namanya fatwa berarti atas nama Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati. Fatwa itu atas nama siapa? Allah. Dia menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal. Ini dia menghalalkan yang haram. Harta orang mereka dia halalkan atas nama Allah Subhanahu wa taala, mengatakan hukumnya kalau non Yahudi boleh ambil, kata Allah itu dusta atas nama Allah. Padahal mereka tahu itu tidak boleh. Setelah Allah berfirman, "Bala man aufa bi ahdihi wattaqa fa innallaha yuhibbul muttaqin." Bahkan sebaliknya, siapa yang menunaikan janjinya, ya. Siapa yang menepati janjinya dan bertakwa, fa innallaha yuhibbul muttaqin, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bertakwa, ya. Jadi maksudnya memotivasi, ya. Siapa yang bertakwa, ada janji, ada amanah dikembalikan, Allah mencintai orang seperti ini. Kemudian yang apa namanya? Bertakwa maksudnya meninggalkan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah mencintai orang yang bertakwa. Di antara sebab seorang dicintai oleh Allah adalah bertakwa. Di sini sebenarnya mengatakan takwa di sini maksudnya meninggalkan kemaksiatan. Aufa bi ahdihi, menunaikan janjinya, di antaranya janji untuk menjalankan ketaatan. Dan at-taqa yaitu meninggalkan kemaksiatan. Sungguhnya Allah mencintai orang yang meninggalkan kemaksiatan. Ini motivasi bagi kita agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita cari muka sama Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada sarana maksiat kita tinggalkan. Kapan kita tinggalkan maksiat, Allah cinta. Kapan kita tinggalkan maksiat, Allah cinta sama kita. Ada yang mau kita tonton, ada yang mau kita dengar, ada yang mau kita bicarakan, ada yang mau ini maksiat kayaknya. Saya berhenti deh. Berhenti, Allah cinta sama kita. Ya. Maksiat banyak kita tinggalkan, kita cintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi demikian saja, insyaallah nanti kita lanjutkan pada kesempatan yang lain. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.